Ya, benar banget guys ya. Ada yang bilang wah itu ya setiap orang yang menikmatinya ya. Jadi sekali lagi aku bilang kalau aku loss aku kan bilang loss. Tapi kalau aku cuan aku kan pamer ROI-nya meskipun nggak seberapa. Dan banyak banget sinyal yang kemarin udah cuan dan masih aku hold kok sampai sekarang. Inilah sebagai buktinya guys biar kalian nggak usah cuman bilang lah nggak mau salah ya kan. Contoh ya LTC ini sinyal Koti ya, ini Koti udah lama banget nih guys ya. Spot atau live ini baru koreksi kemarin di tanggal 21 Juni ya kan. Kemudian apalagi, kemudian yang terbang EGLD ya, breakout ini sinyalnya 5 Juli. Kemudian Atom udah, kemudian ZIL ya, ini yang baru-baru kemarin nih 12 Juli, hari ini 14 ya, ini 12 Juli ZIL ya kan. Nah mana lagi nih guys ya, pokoknya hampir setiap hari itu ada screening koin yang biarpun nggak langsung cuan meskipun nunggu waktu ya, namanya trading ya, nggak ada yang instan kayak mie instan gitu kan. Nah terus apa lagi nih guys ya, AVAX ya, AVAX ini barusan yang gokil banget nih AVAX. Ntar AVAX-nya mana ya? Nah ini AVAX ya. Nah ini AVAX ini udah lama banget guys. Ini AVAX nih dari 8 Juli kemarin ya. Enggak, ini sinyalnya AVAX 1 Juli ya. Ini AVAX 1 Juli ya. Kemudian baru running, kemudian sempat turun tuh guys, turun lagi dan baru naik dan masih aku hold semua ya. Jadi sebenarnya ya main dua arah gitu kan, meskipun Bitcoinnya bearish kita tetap belanja di spot gitu, bukan hal yang bodoh ketinggalan momen, enggak lah ya. Udah ada saatnya ngebuy, dikasih buy yang ngebuy gitu. Jadi biarpun aku bilang wah Bitcoin bakal kesini koreksi, bear div daily, bear div weekly, kalau misalnya area ngebuy ya tetap aku buy gitu ya. Tapi kalau misalnya polanya nge-sell ya aku sell gitu. Cuman yang Bitcoin yang nggak masuk akal adalah naiknya kayak gini, tiba-tiba instan naik tanpa koreksi ABC babi bu ya kan. Tiba-tiba langsung bikin pola kayak gini tanpa retest sedikit pun. Itu bang udah retest ya, ini nggak seberapa guys, harusnya retest normal ya. Kalian paham gak sih kalau pola Elliott Wave ABCDE ya kan, itu harus ada pola-pola membentuk pola ya. Koreksinya aja berpola nih, kalian bisa lihat ya, koreksinya aja berpola, ada bikin higher high, higher low, lower high, lower low dan segala macam gitu ya. Jadi nggak instan kayak tiba-tiba naik gitu ya. Dan ya ini masih di selling liquidity yang dari kemarin ya, dan aku udah open short sementara waktu dalam kondisi profit. Ini aku tunjukin, nanti kalau misalnya loss aku tunjukin juga. Nah ini sementara waktu guys. Nah rencananya sih mau di hold aja ya kan, kita lihat sampai sekuat mana ya. Target retestnya sebenarnya ke sini, tapi kalau misalnya di sini memantul, jadi ada kesempatan lagi dia untuk naik mungkin ke 32.000, bikin bear div lagi ya. Nah jadi bear div itu bisa berkali-kali juga gitu. Tapi kalau dari RSI, kalau orang yang paham lah ya, karena kan kebanyakan orang kan nggak paham, taunya beli doang, tinggal tunggu naik kapan terbang kayak gitu ya. Dia nggak ngerti market structure dan segala macam. Tapi kalau aku sih benar-benar memperhitungkan itu biar apa? Biar dapat best price. Yang udah dianalisa kayak gitu pun kadang ya aku masih ada sangkut spot segala macam. Kenapa? Karena itu dia market tadi gitu ya. Seminimalisir kita meminimalisir resiko, tetap ada juga error-errornya. Tapi sebenarnya error itu bukan apa ya, bukan karena kita yang salah sih sebenarnya. Kita udah mencoba sebenar mungkin tapi bandarnya lebih jago kayak gitu ya. Nah jadi kecuali gini ya, kecuali yang bego tuh ya, ini Bitcoin bakal ke 100 misalnya padahal udah turun ya kan. Kayak ya siapa ya yang bilang di 2021 2022 kemarin, itu kan banyak banget tuh yang kayak gitu tuh ya. Dan sementara aku bilang Bitcoin akan ke 30.000 bahkan di bawahnya gitu kan, sampai aku buat target ke 13.000 meskipun nggak sampai ya. Tapi at least ya itulah jadi pelajaran aku kemarin ya. Kalau udah muncul pola buy jangan diabaikan lagi. Itu kemarin di weekly udah muncul pola buy di 16.000, tapi aku paling trap. Bentar lagi ke 13 juga nanti langsung muncul buy lagi kayak gitu ya. Nah jadi masih di selling liquidity. Altcoin kalau kita perhatikan juga masih banyak yang apa ya, masih banyak yang mencoba ngerites aja guys ya. Kayak ini ZIL sampai TP2. Kemudian di dailynya kalau kita perhatikan masih jauh dari MA 200. Ini altcoin kayaknya naiknya nih segini doang nih guys. Kenapa?
mereka belum mampu nyentuh yang di level Februari dan April ya. Februari dan April kemarin. Jauh banget. Ini kalau kita sandingkan harga yang di sekarang, ini kurang lebih ini sama dengan harga di 9 Januari yang baru naik-naiknya gitu. Nah, jadi banyak banget altcoin yang kayak gini yang belum retest MA200, dan ini sih masih bisa ada peluang untuk bearish lagi. Mungkin dia bentuk misalnya polanya kayak gini, retest MA200, turun sekali lagi, ngelower lagi, baru MA200-nya kan semakin dekat ya, baru bisa terbreakout gitu ya. Banyak juga wacana di kuartal ketiga kita akan mengalami bearish ya. Tapi ya sesuai plan aja lah. Aku tetap bakal max buying itu di bulan September gitu. Ini kan masih ya nyicil-nyicil gitu ya. Dan spotnya juga sebenarnya harusnya udah full back sebelum apa ya? Sebelum halving maksudnya. Sebelum halving udah full back, dan ketika udah halving itu harusnya nggak belanja lagi guys, biar nikmati aja hasilnya kayak gitu ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja untuk Bitcoin sementara waktu ya. Bagi yang bilang halah ini ABCD ya, silahkan nikmati profit kalian hari ini. Ya, aku juga akan menikmati profit aku hari ini. Dan inilah dia ya analisa-analisanya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye-bye.